Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai makalah kami, yaitu yang berjudul Geostory Persebaran Hasil Kebudayaan Neolitik di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Dilihat dari gambar PPT layar ini yang awal, pastinya kalian sudah menebak sih ini Sungai Huanghe atau Sungai Kuning ini berada di mana. Sungai Kuning ini benar berada di negara Cina. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang mana anggota kami yaitu ada Selvia Dwi Putri, yang kedua yaitu ada Putri Nurvalianti, dan yang ketiga yaitu ada saya sendiri yaitu Megita Maharani. Oke, di sini kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Di mana bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang dan rumusan masalah dan juga ada tujuan. Untuk latar belakang tersendiri yaitu yang pertama yaitu Cina. Cina itu berasal dari kata Ciin atau Siin, di mana Cina adalah salah satu negara di daratan Asia yang menjadi peradaban tertua di dunia. Nama Cina sendiri ini tidak berasal dari orang-orang Cina, akan tetapi dari orang luar atau orang barat. Orang Cina sendiri menyebut Cina dengan Tiongkok, sebutan Tiongkok. Nama Tiongkok ini diturunkan dari kata Chungguo atau Chungko. Hal tersebut dikarenakan dahulu wilayah Cina disebut negara tengah atau Chungguo. Cina dianggap negara tengah karena warga mereka meyakini bahwasannya negerinya terletak di tengah-tengah dunia atau bisa dibilang pusatnya dunia. Nah, penduduk negara tengah tersebut dikenal dengan nama Chonghua atau warga negara tengah. Cina merupakan salah satu tempat di mana munculnya suatu peradaban dunia karena adanya kebudayaan yang membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan seperti pada peradaban-peradaban kuno lainnya. Peradaban Cina ini juga berkembang di sekitar lembah sungai, yaitu sejak 500 tahun yang lalu. Nah, menurut para arkeologi dan antropologi, Cina itu sudah dihuni oleh manusia purba sejak 1,5-7 tahun lalu, yakni zaman Neolitik. Zaman Neolitik ini bisa dikenal juga dengan sebutan nama zaman Batu Muda. Zaman Batu Muda ini ditandai dengan adanya perubahan kebudayaan dalam masyarakat, yaitu berkembangnya teknologi atau alat-alat pada sistem mata pencarian. Mata pencarian pada zaman Batu Neolitik ini atau bercocok tanam, yaitu bertani, bercocok tanam, berternak, membuat tembikar dan mereka itu juga mampu hidup menetap di suatu tempat. Nah, selain itu juga pada masa ini teknologi atau alat-alat yang digunakan itu lebih halus daripada zaman sebelum Neolitik ini. Teknologi yang digunakan pada masa Neolitik ini itu sudah tersebar ke seluruh wilayah Cina, salah satunya yaitu berada di sekitaran lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Lembah Sungai Kuning ini merupakan salah satu sungai terbesar di Cina dengan panjang memiliki 3.390 mil atau lebih tepatnya 5.464 km dengan mempunyai cekungan terbesar ketiga di Cina dengan luas sekitar 290 mil persegi atau 750 km persegi. Nah, lembah Sungai Kuning ini sering terjadi membawa bencana bagi masyarakat, di mana karena itu adanya peningkatan volume debit air atau disebut juga dengan banjir. Meskipun membawa dampak negatif, banjir tersebut mampu membawa kesuburan bagi tanah akibat lumpur kuning yang dibawanya. Lumpur kuning tersebut yang membuat sungai ini dinamakan dengan Yellow River atau Sungai Kuning. Dalam makalah ini dengan latar belakang tersebut, kami sebagai penulis akan membahas mengenai tentang
geostory persebaran hasil kebudayaan masa Neolitik di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe, dengan fokus permasalahan mencari hubungan persebaran hasil kebudayaan dengan lingkungan berdasarkan pendekatan geostory. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Dari rumusan masalah tersebut dari latar belakang tersebut kami mengambil rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai bagaimanakah persebaran hasil kebudayaan sistem teknologi pada masa Neolitik di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bagaimanakah kondisi alamiah pada masa Neolitik di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Yang ketiga yaitu bagaimanakah hubungan persebaran hasil kebudayaan sistem teknologi pada masa Neolitik dengan kondisi alamiah di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Dengan rumusan masalah tersebut, kami memperoleh tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui persebaran hasil kebudayaan sistem teknologi pada masa Neolitik di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kondisi alamiah pada masa Neolitik di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan persebaran hasil kebudayaan sistem teknologi pada masa Neolitik dengan kondisi alamiah di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Oke, terus selanjutnya yaitu bab kedua, landasan teori. Untuk landasan teori ini sendiri ada yang pertama yaitu 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan ini yang pertama ada sistem bahasa, di mana bahasa itu alat manusia untuk memenuhi kebutuhan, di mana bahasa ini memunculkan adanya komunikasi atau tukar informasi, pesan dengan sesama manusia sehingga mampu terjalin suatu interaksi. Bahasa dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, tanda, maupun gerakan yang menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Terus selanjutnya yaitu mengenai sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di sini yang dimaksud tentang pengetahuan yang dimiliki oleh peradaban tersebut. Sistem pengetahuan ini peradaban berkaitan dengan peralatan hidup atau teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan muncul dari ide manusia, dari pikiran manusia. Sistem pengetahuan muncul atas ketidakpuasan manusia terhadap sesuatu, sehingga munculkan ide untuk membuat sesuatu yang baru dan dikembangkan dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kajian yang dibahas dalam sistem pengetahuan ini dimiliki oleh peradaban biasanya berupa alam di sekitar, flora, fauna, bahan-bahan yang ada di sekitar, sifat dan tingkah laku manusia, serta ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu sistem organisasi sosial, di mana sistem ini tuh menjelaskan tentang bagaimana manusia membentuk masyarakat menjadi komunitas atau organisasi di dalam masyarakat melalui berbagai kelompok. Dapat diketahui bahwasannya setiap peradaban dalam kelompok itu mempunyai interaksi sosial antar individu ataupun kelompok. Terus selanjutnya yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup ini digunakan untuk membantu manusia dalam mempertahankan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan peralatan hidup atau teknologi mampu digunakan dalam pemenuhan kehidupan, sehingga mempermudah manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terus selanjutnya yaitu sistem mata pencarian hidup, di mana sistem mata pencarian hidup ini berhubungan dengan adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan aktivitas manusia sehari-hari. Dalam masyarakat tradisional ini, mata pencarian hidup yang dilakukan yaitu berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam, dan menangkap ikan. Hal ini tergantung dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya, seperti halnya misalnya di daerah pantai. Otomatis dalam mata pencarian hidup mereka itu bukan bertani tetapi sebagai nelayan. Dan itu sebaliknya di daerah misalnya pegunungan. Pegunungan ini masyarakat itu tidak sebagai nelayan, namun mereka itu melakukan pertanian atau bercocok tanam. Terus selanjutnya yaitu sistem religi.
Nah, sistem religi ini berkaitan dengan kepercayaan yang diyakini masyarakat, di mana kepercayaan tersebut itu menjadi patokan maupun pedoman bagi manusia yang hidup dalam organisasi masyarakat tersebut. Di mana kepercayaan ini itu berhubungan dengan adanya spiritual atau keagamaan. Terus selanjutnya yaitu kesenian. Kesenian tersendiri yaitu sebagai wujud ekspresi manusia untuk mengekspresikan perasaan suatu keindahan dalam jiwa sesuai dengan tradisi maupun budaya tempat itu sendiri. Contohnya itu dalam bentuk seni rupa ada patung, pahatan, ukiran, lukisan, ataupun lainnya. Untuk tarian itu ada juga tarian seperti kayak gerak tubuh. Dan juga itu berupa suara seperti instrumental ataupun puisi atau prosa juga. Nah, ini tergantung juga dengan kondisi alamnya. Berdasarkan 7 unsur tersebut, dalam penulisan makalah Geostory Persebaran Hasil Kebudayaan Neolitik di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe, kami sebagai penulis akan lebih menguatkan tentang sistem peralatan hidup dan teknologi, di mana pada masa Neolitik itu sepanjang aliran Sungai Kuning ditemukan situs-situs seperti pemukiman masyarakat pada masa Neolitik. Dapat diketahui bahwasannya kehidupan manusia pada masa Neolitik ini sudah mulai menetap dengan adanya ketersediaan makanan yang cukup mendukung. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari itu sudah mulai berkembang. Teknologi yang dihasilkan manusia itu sudah difungsikan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mampu membantu mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti alat-alat produksi, wadah, makanan, dan juga adanya tempat berlindung. Terus selanjutnya yaitu teori peradaban. Teori peradaban ini ada 4. Yang pertama yaitu dimensi kebentukan. Dalam dimensi kebentukan ini, dalam teori peradaban terdiri dari berbagai cakupan unsur, yakni ada unsur agama, bahasa, kemasyarakatan, serta rasisme dan etnisisme. Terus selanjutnya yaitu dimensi ruang. Di sini akan melanjutkan yaitu setelah terdapat dimensi kebentukan, yaitu ada dimensi keruangan. Dimensi keruangan ini di mana dapat membantu membedakan keruangan atau spesial dari suatu peradaban. Dimensi ruangan ini dibagi menjadi 3 skala, yaitu ada skala makro, semi makro, dan juga mikro. Untuk selanjutnya yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu ini berkaitan dengan umur suatu peradaban yang menunjukkan adanya siklus, yakni dimulai dari lahirnya peradaban, berkembang hingga punah ataupun hilangnya peradaban. Yaitu selanjutnya dimensi struktural. Menurut Tony B, peradaban merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam aspek dan bagiannya. Aspek-aspek ini yaitu meliputi aspek ekonomi, agama, dan politik. Peradaban menurut Brandel yaitu menyebutkan bahwa pentingnya melihat skala tingkatan yang paling kecil lalu ke tingkat besar. Untuk dalam makalah ini, kami mengambil dimensi keruangan dan dimensi waktu. Untuk dimensi keruangan ini sendiri yaitu letak wilayah itu dari skala makronya yaitu berada di Cina dan didasari dengan skala semi mikro yang mencakup wilayah lebih kecil dari skala makronya yaitu berupa lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Untuk selanjutnya yaitu skala lebih kecilnya dari skala semi makro yaitu ada mikro, di mana lebih difokuskan kepada persebaran situs-situs dan hasil kebudayaan yaitu ada di Shandong, Shanxi, dan Henan. Untuk dimensi waktunya sendiri yaitu persebaran peralatan hidup pada masa Neolitik itu terutama pada masa dinasti atau kebudayaan yang Shao yaitu lebih tepatnya 5.000 sampai 3.000 sebelum Masehi dan Longsan yaitu 3.000 sampai 2.000 sebelum Masehi. Hal tersebut dikarenakan situs-situs yang ditemukan di wilayah sekitar Lembah Sungai Kuning itu memiliki ciri-ciri bentuk dan angka umur sesuai dengan kebudayaan Yanshao dan kebudayaan Langshan. Pada zaman ini, teknologi yang terbuat dari batu itu sudah tergolong sebagai batu halus. Dan dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam dimensi waktu dapat dijelaskan dari awal terciptanya peradaban pada masa Neolitik,
yang dilanjutkan pada tahap berkembang, di mana suatu peradaban baru akan muncul dengan mengikuti sebuah proses berjalannya waktu atau proses berkembang di suatu peradaban. Kemudian di fase terakhir di mana suatu peradaban akan berakhir. Hal ini disebabkan dengan adanya beberapa faktor yang kemudian menghasilkan beberapa kebudayaan yang tersebar di berbagai wilayah, seperti kebudayaan Yanshan dan kebudayaan Nongsan. Untuk selanjutnya yaitu teori geohistory, di mana yang pertama ada model determinasi lingkungan. Model determinasi lingkungan ini menjelaskan bahwa hasil kebudayaan adalah produk lingkungan fisik yang terdiri dari topografi, lokasi geografi, iklim, dan sumber daya alam. Lingkungan fisik yang menjadi pendorong utama dalam latar belakang munculnya kehidupan manusia, di mana topografi yang dimaksud dalam permukaan dengan adanya garis kontur. Lokasi geografis inilah yang menjadi lokasi dalam kebudayaan, di mana di model determinasi lingkungan ini lebih menitik beratkan pada cuaca dan iklim yang merupakan pengaruh pada sejarah umat manusia. Untuk selanjutnya yaitu posibilisme lingkungan. Pada posibilisme lingkungan ini memandang bahwa lingkungan tidak bisa menciptakan fenomena sosial budaya, sehingga lingkungan tidak semua mampu mempengaruhi perkembangan kebudayaan kehidupan manusia. Pada kenyataannya, kebudayaan itu berbeda-beda dalam lingkungan yang sama. Sebaliknya, ada pola-pola kebudayaan yang berbeda dalam lingkungan yang sama. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ekologi kebudayaan. Model ekologi kebudayaan ini lebih menjelaskan bahwa faktor-faktor lingkungan memiliki peranan positif dan kreatif dalam proses kebudayaan. Inti kebudayaan terdiri dari teknologi, ekonomi, populasi, dan organisasi sosial. Ditunjukkan unsur yang paling erat dengan sistem mata pencarian hidup sebagai bentuk materialisme budaya. Pada gilirannya, kebudayaan mungkin dapat mempengaruhi lingkungan alamiah dan mengakibatkan rusaknya ekologi. Untuk selanjutnya yaitu model ekosistem, di mana model ekosistem ini kajiannya dalam poem ekosistem ini menyebutkan bahwa suatu organisasi sosial dan kebudayaan sebagai wujud penyesuaian fungsional, di mana memungkinkan suatu populasi mengeksploitir ke lingkungan yang dilakukan dengan pandangan bahwa ekosistem itu memiliki integrasi dengan baik. Selanjutnya yaitu model aktor. Model aktor ini lebih menekankan pada pengambilan sebuah keputusan maupun tindakan dengan individu. Adaptasi yang dilakukan lebih mengarah individu daripada tingkat kebudayaan dan populasi. Adaptasi ini dapat dipandang dengan beberapa banyaknya tingkat keputusan yang diambil secara pribadi atau individu dalam menentukan bagaimana mengeksploitasi hasil sumber daya alam atau lingkungan dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu model multisistem. Model multisistem ini dipelopori oleh Rambo dengan dipengaruhi fungsionalisme faktoral. Adaptasi dapat terjadi pada tingkat sistem sosial sebagai suatu sistem. Model multisistem ini itu adalah gabungan dari beberapa teori geohistory. Dalam makalah ini, kami sebagai penulis akan mengambil model determinasi lingkungan, di mana model determinasi lingkungan ini perkembangan peradaban itu terjadi di sekitar aliran lembah Sungai Kuning atau Huanghe pada masa Neolitik, disebabkan karena adanya faktor lingkungan yang mendukung. Air itu merupakan senyawa penting yang mempengaruhi pembentukan segala aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwasannya aliran air Sungai Kuning atau Huanghe merupakan sumber kehidupan utama masyarakat pada saat itu. Air Sungai Kuning atau Huanghe ini terkadang akan mengalami peningkatan volume debit air apabila glaser yang ada pada Gunung Bayanhar itu mulai mencair. Meskipun terjadi banjir, luapan air yang ada di lembah Sungai Kuning ini atau Huanghe mampu melahirkan peradaban besar bagi Cina. Karena material yang dibawa saat banjir oleh lembah Sungai Kuning tersebut itu mampu membawa kesuburan bagi tanah. Berdasarkan hal tersebut membuat orang-orang masa Neolitik ini mulai hidup menetap dengan melakukan aktivitas. Aktivitas itulah yang melahirkan suatu hasil kebudayaan yang berupa sistem teknologi. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah bab 3 tentang paparan data.
Data sistem teknologi pada masa Neolitik di lembah Sungai Kuning atau Bonggol. Nah, di sini data yang pertama adalah ada alat produksi, yaitu tembik garding. Seperti pada gambar di samping, tembik garding atau kapal memasak merupakan salah satu budaya periode pada masa kebudayaan yang jauh di masa Neolitikum, yaitu 500 sampai 5000 sampai 3000 sebelum Masehi. Budaya ini terletak di sepanjang bagian tengah dan juga bawah Sungai Kuning. Untuk selanjutnya yaitu senjata. Senjata pertama adalah pisau longsang jet. Pisau longsang jet merupakan pisau upacara yang diukir dari batu giok dan merupakan budaya Longsan yang berada di timur laut Tiongkok, yakni sekitar 3000 sampai 1700 sebelum Masehi. Senjata yang kedua adalah kapak batu Longsan. Kapak batu ini terbuat dari batu yang dipoles dan merupakan budaya pada masa periode Longsan, yaitu 3000 sampai 1700 sebelum Masehi yang terletak di provinsi Shandong, Cina. Senjata yang ketiga yaitu mata panah Longsan. Mata panah ini terbuat dari batu dan merupakan peninggalan dari budaya Longsan, terletak di Shandong, Cina. Panjang mata panah ini adalah 2,33 inci. Nah, selanjutnya ini adalah peta persebaran senjata. Selanjutnya adalah wadah. Yang pertama yaitu botol penyimpanan. Botol penyimpanan atau kapal air panjang ini dibuat di barat laut Tiongkok pada periode yang Shao, yaitu 5000 sampai 4000 sebelum Masehi. Benda ini digunakan untuk mengambil dan juga menyimpan air dari sungai lokal. Selanjutnya adalah toples penyimpanan. Toples penyimpanan merupakan salah satu budaya Pajiayo yang menghasilkan tradisi gerabah lukis. Letaknya sendiri berada di ujung barat laut Cina. Pada awalnya budaya ini berasal dari budaya Shao. Akan tetapi kini dianggap sebagai budaya sendiri, di mana banyak ditemukan situs makannya di provinsi Gansu. Wadah selanjutnya adalah wadah air. Wadah air yaitu botol atau ampora ini ditemukan di Shanxi. Budaya ini merupakan salah satu budaya Majehi periode yang terakhir. Selanjutnya adalah guci air atau pring. Guci air atau pring ini merupakan kebudayaan yang Shao pada zaman Neolitik. Guci ini biasanya digunakan dalam upacara agama. Wadah yang selanjutnya yaitu toples. Toples ini merupakan hasil budaya Shao yang terletak di provinsi Hunan, Sungai Tengah. Tembikar yang Shao ini sangat berbeda di antara budaya daerah Neolitik di Tiongkok, sehingga sering disebut sebagai budaya tembikar lukis. Toples ini digunakan untuk tujuan pemakaman atau ritual. Selanjutnya adalah vas gerabah hitam. Vas gerabah hitam merupakan peninggalan dari budaya Longsan yang terletak di provinsi Shandong, Cina. Wadah selanjutnya adalah cangkir kulit tipis. Cangkir kulit tipis telur berasal dari budaya Longsan, di mana ditemukan di Shandong, Cina, tepatnya di lembah Sungai Kuning bagian bawah di timur laut Cina. Warna hitam dari cangkir ini berasal dari proses pembakaran oksigen terreduksi. Selanjutnya adalah cangkir. Nah, cangkir ini sama seperti pada sebelumnya, berasal dari kebudayaan Nonsang
di mana memiliki ciri berwarna hitam. Untuk yang selanjutnya adalah Red Pottery Vase. Tembikar hitam merupakan budaya Longsan yang berkembang di beberapa bagian akhir Neolitik. Budaya Longsan ini berkembang dari tradisi Dawenkau awal di Provinsi Shandong sekitar 3000 sebelum Masehi, menggantikan budaya Yangsau di Tiongkok Utara dan juga Burma. Selanjutnya adalah mangkok. Mangkok hitam berkaki 3 berbentuk menyerupai warung ini merupakan hasil kebudayaan Longsan, di mana ciri utama dari kebudayaan ini adalah tembikar berwarna hitam. Tinggi mangkok ini sekitar 18,5 cm dengan diameter 26 cm. Berikut merupakan persebaran wadah di limbah sungai kuning. Selanjutnya adalah tempat berlindung atau perumahan. Di sini adalah gambar tempat berlindung atau perumahan pada masa kebudayaan Yangsau. Situs ini terletak di tepi timur Sungai Nin, yaitu di Provinsi Shanxi. Situs ini merupakan situs pemukiman bersejarah periode Neolitik di cekungan Sungai Kuning. Dari situs ini ditemukan kurang lebih 600 makam dan 10.000 objek menarik berupa tembikar dan perkakas tulang. Diperkirakan situs pemukiman ini terdiri dari sebuah desa dengan unit 100 rumah. Selanjutnya adalah tempat berlindung atau perumahan pada masa kebudayaan Longsan. Pemukiman Longsan bersekitar pada periode 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Longsan jelas terlihat di bandar mereka. Bentuk mereka adalah kotak dinding yang dipenuhi dengan rumah persegi. Perolehan dari bulat yaitu Yangsau ke persegi selalu disertai dengan kekuatan terpusat sejarah. Kota terbentuk persegi merupakan produk dari kekuatan terpusat. Secara historis muncul dari sebuah perkemahan tentara. Tingkat pemukiman muncul di Longsan awalnya yaitu di Desa Ju, Kota Yi, dan juga Kota Du. Berikut ini merupakan peta persebaran tempat berlindung atau perumahan di lembah Sungai Kuning. Selanjutnya adalah peta persebaran hasil kebudayaan masa Neolitik di lembah Sungai Kuning. Selanjutnya adalah data kondisi geografis masa Neolitik di lembah Sungai Kuning atau waktu. Nah, ini adalah peta kondisi geografis lembah Sungai Kuning. Peradaban Sungai Kuning merupakan sebuah peradaban awal, terutama di Cina. Letaknya sendiri berada di kawasan Asia Timur. Batas wilayah Cina meliputi Mongolia bagian utara, Laut Cina Timur, dan Laut Qing bagian timur, Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, Vietnam pada bagian selatan, dan Pakistan, Afghanistan pada bagian barat. Di Cina sendiri terdapat 2 buah sungai besar, yaitu Sungai Yangtze dan juga Sungai Kuning. Sungai Kuning ini bersumber dari pegunungan Quanlun di Tibet dan mengalir melalui pegunungan Cina Utara hingga membentuk daratan rendah dan kemudian mengarah di Teluk Scilly Tengah di Laut Kuning. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bab 4 yaitu pembahasan. Berikut peta dimensi waktu lembah Sungai Kuning. Nah, pada masa Neolitik ini masyarakat di Cina itu sudah mulai adanya kehidupan yang menetap di suatu wilayah. Nah, dari kehidupan yang menetap tersebut itu membuat masyarakat Cina itu menimbulkan suatu pemukiman dan menghasilkan suatu kebudayaan. Nah, dari hasil kebudayaan yang dimiliki masyarakat Cina itu berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sehingga dari hasil kebudayaan yang dimiliki itu beragam jenisnya.
Nah, hal tersebut itu juga tergantung pada kondisi ataupun keadaan alam yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, seperti kebudayaan yang ada di sekitar lembah Sungai Kuning atau kebudayaan masyarakat Neolitik di lembah Sungai Kuning ini terdapat beberapa periodisasi, yaitu 5000 sampai 3000 sebelum Masehi terdapat kebudayaan yang Shao, dan 3000 sampai 2000 sebelum Masehi itu terjadi kebudayaan Longshan. Terus selanjutnya yaitu berikut peta makro yang mencakup wilayah lebih besar, yaitu di negara Cina. Untuk peta semi makro pada peradaban lembah Sungai Kuning ini dapat dilihat bahwa di dalam lingkaran ini cakupannya itu meliputi daerah-daerah yang terdampak atau terkena banjir pada saat itu. Untuk peta makro sendiri pada peradaban lembah sungai ini itu meliputi wilayah provinsi Henan, dan di sini terus Shanxi dan Shanxi, dan itu wilayah itu pada kebudayaan yang Shao. Dan untuk Longshan sendiri itu berada di Shandong, di cakupan yang ada di lingkaran di peta ini. Untuk selanjutnya yaitu peta geografis Cina. Nah, negara Cina ini sendiri itu merupakan suatu wilayah yang mempunyai peninggalan tertua dan tinggi dalam tingkat peradabannya. Nah, salah satu peninggalan tersebut itu ditemukan di wilayah aliran lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Nah, lembah Sungai Kuning ini merupakan sungai terbesar kedua setelah Sungai Yangtze, di mana panjang dari Sungai Kuning ini berkisar 5.464 km. Nah, dilihat dari peta di sini tuh dapat diketahui bahwasannya lembah Sungai Kuning itu memiliki cekungan. Dan juga di mana cekungan drainase Sungai Kuning ini sekitar 750.000 km3. Nah, yang merupakan daerah cekungan terbesar ketiga di Cina. Nah, cekungan sungai ini itu memiliki bentuk seperti ular yang kayak berkelok-kelok gitu. Nah, sungai ini terletak di antara provinsi Qinghai di ujung sini sampai di Shandong daerah sini. Nah, lembah sungai ini pun juga bersumber pada mata air dari daerah pegunungan tinggi, yaitu Kunlun. Jadi di sebelah sini itu banyak pegunungan yang mengitari wilayah lembah Sungai Kuning ini. Nah, ada pegunungan Kunlun itu di Tibet, Qinghai, dan setelah menempuh jarak ke arah timur sepanjang 4.700 km dan melewati pegunungan Cina Utara, aliran Sungai Kuning Huanghe itu membentuk dataran rendah Cina dan bermuara di Teluk Sili atau Pohai atau Laut Kuning. Nah, lembah Sungai Huanghe ini terkenal dengan sebutan Sungai Kuning karena aliran sungai itu membawa lumpur yang berwarna kuning sehingga sungai tersebut terlihat berwarna kuning sedikit kecoklatan, seperti itu. Berikut selanjutnya itu peta geografis lembah Sungai Kuning. Nah, untuk lembah Sungai Kuning
atau Hangge ini terkenal juga dengan sebutan penderitaan bagi Cina. Nah, hal tersebut terjadi karena sering terlandanya banjir. Nah, meskipun sering banjir, wilayah lembah sungai ini itu justru melahirkan suatu peradaban di Cina karena lumpur yang dibawa saat banjir itu membuat endapan dan meninggalkan residu berwarna kuning yang menjadikan tanah di wilayah tersebut itu menjadi subur. Nah, dari kesuburan tanah di Sungai Kuning ini juga disebabkan karena keadaan sungai di sebelah utara Cina itu beriklim sedang dan memiliki intensitas curah tinggi yang cukup tinggi. Nah, meskipun setiap tahunnya Sungai Kuning ini mengakibatkan korban akibat adanya banjir yang melanda di wilayah sungai tersebut, namun kesuburan dari lumpur yang dibawa ketika banjir itu menyebabkan wilayah tersebut menjadi tingkat kesuburannya itu semakin tinggi. Nah, sehingga hal tersebut itu membuat banyak suku yang memiliki untuk menjadikan lembah Sungai Kuning ini sebagai tempat tinggal untuk menetap atau bermukim. Nah, adapun daerah atau provinsi yang terdapat banjir akibat mencairnya glacier di sebelah sini pada musim panas adalah Mongol, Shanxi, Henan, Shandong, Ningxiahui, Sichuan, Gansu, dan Jiangsu. Baik, selanjutnya adalah peta banjir pada masa Neolitik di Lembah Sungai Kuning. Lembah Sungai Kuning atau Huanghe terkenal juga dengan sebutan penderitaan bagi Cina. Hal tersebut terjadi karena sering terlanda banjir. Meskipun sering banjir, wilayah Lembah Sungai Kuning atau Huanghe justru melahirkan suatu peradaban Cina. Karena lumpur yang dibawa saat banjir membuat endapan dan meninggalkan residu berwarna kuning yang menjadikan tanah di wilayah tersebut menjadi subur. Kesuburan tanah di Sungai Kuning atau Huanghe juga disebabkan karena keberadaan sungai di sebelah utara Cina yang beriklim sedang dan memiliki intensitas curah hujan 250 sampai 750 per tahun. Meskipun setiap tahunnya Sungai Kuning atau Huanghe ini mengakibatkan korban akibat banjir yang melanda wilayah tersebut, namun kesuburan dan lumpur yang dibawa ketika banjir menyebabkan wilayah tersebut menjadi subur, sehingga hal tersebut membuat banyak suku yang memilih untuk menjadikan lembah Sungai Kuning atau Huanghe sebagai tempat tinggal untuk menetap atau bermukim. Adapun daerah atau provinsi yang terdampak banjir akibat mencairnya glacier pada musim panas adalah Mongol, Shanxi atau Shanxi, kemudian Henan, Shandong, Ningxia, Xinjiang, dan Gansu dan juga Jiangsu. Selanjutnya adalah peta gunung es Quanlun di provinsi Qinghai pada tahun 5000 sampai 2010 Masehi. Pegunungan Quanlun atau Bayanhar terletak di provinsi Qinghai. Pada saat musim dingin melanda, pegunungan ini akan diselimuti dengan gumpalan es atau glacier. Namun pada saat pergantian musim panas terjadi, keadaan pegunungan Quanlun akan berubah di mana gumpalan es tersebut akan mencair dan turun mengalir ke lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Berdasarkan hal tersebut, maka membuat kondisi debit air di aliran Sungai Kuning ini menjadi lebih tinggi dan menyebabkan banjir. Banjir tersebutlah yang membawa endapan lumpur hingga akhirnya menjadi perkembangan peradaban dan menghasilkan kebudayaan. Nah, berikut ini merupakan peta dari persebaran hasil kebudayaan yang ada di lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Nah, dilihat dari peta di atas, maka dapat diketahui bahwasanya masa Neolitik adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman bersejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang sudah diasah, pertanian, peternakan, hidup menetap, dan pembuatan tembikar. Pada masa Neolitik ini, masyarakat Cina terutama di sekitar lembah Sungai Kuning sudah mengenal kehidupan menetap dan mendiami suatu wilayah atau gereja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemukiman merupakan faktor pendorong bagi munculnya suatu kebudayaan. Karena di mana ada
peradaban, maka di situ juga terdapat kebudayaan yang berdasarkan peta persebaran ini, maka dapat disimpulkan bahwa peradaban yang terjadi di lembah Sungai Kuning pada masa Neolitik dipengaruhi oleh keadaan alamiah sekitar Sungai Kuning. Nah, faktor kondisi alamiah terhadap munculnya peradaban lembah Sungai Kuning yaitu adanya peristiwa mencairnya gletser yang ada di pegunungan Bayanhar yang mengakibatkan peningkatan volume debit air sehingga terjadi banjir. Meskipun banjir, luapan air yang ada di lembah Sungai Kuning ini mampu melahirkan peradaban yang cukup besar karena material kumpulan di bawah dapat memberikan kesuburan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi aktivitas penduduk yang berpusat di sekitar lembah Sungai Kuning, yang mana penduduk yang tinggal di sepanjang aliran sungai tersebut sangatlah bergantung pada kondisi sungai yang akhirnya meninggalkan hasil kebudayaan berupa pelataran hidup seperti tembikar. Nah, dari sini maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara lembah Sungai Kuning Buangke dengan peradaban, yaitu berupa adanya hasil-hasil kebudayaan pada masa Neolitik. Satunya adalah bab 5 kesimpulan. Nah, dari penjelasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembah Sungai Kuning adalah salah satu sungai yang ada di Cina dan menjadi sungai terbesar kedua setelah Sungai Yangtze. Lembah Sungai Kuning memiliki intensitas curah hujan 250 sampai 750 mm per tahun. Berdasarkan hal tersebut, di lembah Sungai Kuning memiliki kondisi geografis yang terkenal dengan kesuburannya. Tidak hanya itu, kesuburan tanah di sekitar wilayah lembah Sungai Kuning juga dikarenakan faktor lumpur kuning di bawah saat banjir melanda. Namun di balik keuntungan tersebut, lembah Sungai Kuning juga menyimpan bahaya, seperti banyaknya bangunan hancur dan juga korban jiwa ketika air bah datang di saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena pada saat musim panas, es yang ada di pegunungan Guilin atau Bayanhar ini mencair sehingga menyebabkan volume atau debit air di Sungai Kuning ini meningkat. Nah, dari keuntungan tersebut, maka wilayah lembah Sungai Kuning dihuni oleh manusia dan membuat suatu pemukiman sehingga pada akhirnya terjadi suatu peradaban. Tidak hanya itu, mereka juga melahirkan suatu kebudayaan seperti kebudayaan Yaksau, di mana pada periode 5 sampai 3010 Masehi, kemudian ada juga kebudayaan Longsan, yakni pada periode 3000 Masehi, pada masa Neolitik. Hasil kebudayaan dari pemukiman tersebut berupa teknologi yang digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti tembikar, kapak, dan juga mata panah. Berikut ini daftar rujukan yang kami gunakan. Selanjutnya adalah Bagan. Nah, peradaban lembah Sungai Kuning masa Neolitik. Nah, di sini kita menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah teori tujuh unsur kebudayaan, kemudian teori timbulnya peradaban dunia, kemudian adalah teori geohistory. Nah, teori tujuh unsur kebudayaan di sini kita ambil sistem teknologi yaitu aktivitas sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Kemudian untuk teori timbulnya peradaban, di sini menggunakan dimensi waktu yaitu peradaban lembah Sungai Kuning pada masa Neolitik, yaitu pada masa kebudayaan Yangsau dan juga Longsan. Pada teori geohistory kami mengambil determinasi lingkungan, yaitu dampak dari gletser atau es yang menyebabkan banjir besar mampu memberikan kesuburan bagi tanah. Nah, dari 3 teori tersebut, maka muncullah geohistory persebaran hasil kebudayaan lembah Sungai Kuning atau Buangke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.